Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-60 dengan pembahasan bab yang baru, yaitu bab terkait dengan sifat solat. Dan ini adalah bab yang paling penting dalam kitabus shalah. Kita akan membahas bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat dari takbiratul ihram hingga salam, dan apa yang dilakukan setelah salam. Di bab ini beliau akan menyebutkan banyak sekali hadits. Alhamdulillah, karena banyak permasalahan dan belum menempuh cara ijmal kemudian tafsil, beliau akan mengglobalkan dulu di hadits yang pertama. Setelah itu akan dirinci satu persatu, mulai dari nanti mengangkat tangan takbiratul ihram hingga salam. Di pembahasan ini kita akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, yang terkait dengan sifat solat. Apakah itu pendapat yang kuat jika ada khilafnya, atau yang disepakati jika tidak ada khilafnya? Dan beliau akan menyebutkan hadits-hadits terkait dengan masalah yang disinggung oleh ulama fikih dalam pembahasan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu sifatis solah. Ini bab ke-7, bab tentang sifat solat, yaitu cara solat, tata cara solat. Kita akan membaca riwayat yang pertama. Ini beliau akan sebutkan secara global dari solat. Kata beliau rahimahullah di hadits 267, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbigil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'a thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Akhrajahu sab'ah wal lafdhu lil Bukhari wa Ibnu Majah bi isnadi Muslim hatta tatma'inna qa'ima wa mithluhu min hadithi Rifa'ah inda Ahmad wa Ibnu Hibban hatta tatma'inna qa'ima. Ini salah cetak ini ya, pakai ta, seharusnya pakai to. Hatta tatma'inna qa'ima. Wa fi lafdin li Ahmad
Fa'akim sulbaka hatta tarji'al 'idham. Walin Nasa'i wa Abi Daud min hadithi Rifa'a ibn Rafi' innaha lan tatimmu salatu ahadikum hatta yusbiqal wudu kama amarahu Allah thumma yukabbirullaha wa yahmadahu wa yutni alaihi fa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah fakabbirhu wa hallilhu wa li Abi Daud thumma qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah wa li Ibnu Hibban thumma bima syi'ta. Ini yang saya maksud belum sebutkan secara global. Dulu tentang salat. Yang belum sebutkan ini hadis dalam riwayat ini Abu Hurairah. Ini hadis yang sangat terkenal sekali terkait dengan orang yang salah salatnya, cuman belum ringkas. Ini hadis ada awalnya, ada sebab al-wurud. Ada sebab keluarnya. Sebab diucapkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang masuk masjid, Nabi sedang duduk bersandar di dinding masjid. Orang itu sholat mulai dari takbir hingga salam. Nabi tentunya melihatnya. Setelah sholat dia datang kepada Nabi, salam kepada Nabi, dan Nabi menjawab salamnya dengan mengucapkan irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat ulang karena kamu belum sholat. Akhirnya dia pergi lagi sholat kedua kali. Tentunya dia lakukan lebih bagus daripada yang pertama. Dia sholat, setelah sholat datang lagi kepada Nabi, salam kepada Nabi SAW, dan Nabi tetap berkata kepadanya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat, kamu belum sholat. Dia ulang lagi ketiga kalinya. Ketiga kalinya dia ulang sholatnya, dan dia lakukan tentunya lebih baik daripada dua sebelumnya. Setelah selesai dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam, dan Nabi tetap katakan irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat, ulang, kamu belum sholat. 3 kali. Sampai dia mengatakan kepada Rasulullah, karena ini sudah 3 kali dan dia sudah lakukan yang terbaik, dia berkata, ma ahsin ghairu hada. Saya tidak bisa lagi lebih bagus daripada ini. Ini sudah paling bagus yang saya lakukan. Fa'alimni, ajarkan kepada saya. Nah, inilah langsung idza kumta ila shalah fasbihil wudu. Ini haditsnya. Ini langsung di inti pembahasan. Itu kisahnya. Dari sini sebenarnya kalau penulis sebutkan dari awal itu lebih bagus. Karena ada yang kita mau ambil di pembahasan sifat salat. Ada faedah yang kita mau ambil di pembahasan sifat salat, yaitu menunjukkan bahwa salat itu diterima dengan 2 syarat seperti amalan-amalan lain. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, harus seperti yang Nabi ajarkan. Lihat orang ini salat sampai 3 kali batal salatnya, sampai Nabi ajarkan kepadanya salat. Iya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Malik ibn Huwairits, ketika mereka kembali ke kampungnya, karena dia datang belajar kepada Nabi bersama rombongannya. Saat mereka kembali, Nabi berpesan kepada mereka, iya, di antara pesannya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Jadi harus seperti Nabi lakukan. Oleh karena itu, Nabi pernah sholat di atas mimbar. Takbir di atas mimbar. Sampai ruku. Bangkit dari ruku, maka Nabi berjalan mundur. Sujud di bawah. Setelah bangkit dari sujud, naik lagi mimbar. Sampai ruku, sudah mau sujud, turun lagi ke bawah. Nabi
katakan di akhir setelah salam, ya, Nabi katakan litata'allamu salati, supaya kalian belajar salatku. Jadi kita memang harus cari tahu bagaimana Nabi salat. Karena kalau tidak, batal salat kita. Lihat orang tadi. Karena salat ini ibadah. Bahkan dia ibadah besar. Rukun Islam kedua. Tata cara buang air diajarkan. Iya, diajarkan. Itu masalah tidak terlalu penting kan begitu. Tapi hal kecil seperti itu diajarkan. Apakah sholat tidak diajarkan? Maka tentunya jawabannya pasti diajarkan. Tinggal kita pelajari. Tinggal kita mempelajarinya. Karena tidak sah sholat tanpa dua syarat ikhlas dan seperti yang Nabi lakukan. Nah disinilah belum sebutkan dulu hadis pertama ini secara global yang kita akan terjemahkan langsung, yang beliau sebutkan dengan ringkas. Kata beliau, idza kumta ila sholati fa asbigil wudu. Jika kamu berdiri ingin melakukan salat, sempurnakan dulu wudumu. Wudu seperti yang Nabi ajarkan. Tumastaqbilil kiblah, kemudian kamu hadap kiblat. Kabir, dan setelah itu langsung bertakbir. Langsung bertakbir. Sempurnakan wudu, hadap kiblat, langsung bertakbir. Tidak ada baca-baca. Langsung bertakbir. Maqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagi kamu dari Quran. Nanti akan dirinci ini apa yang dibaca. Dirinci ini baru globalnya saja dulu, secara umum. Kemudian kamu ruku. Hatta tatma'inna raki'a, hingga kamu tumakninah dalam ruku. Tumarfa, kemudian kamu bangkit. Hatta ta'tadila qa'imah, sampai kamu lurus berdiri. Tumasjud, kemudian pakai summa. Faedahnya pakai summa, tartib ma'at tarohi, berurut tapi ada jeda. Jadi hadap kiblat pakai fa. Kamu sempurnakan wudu, kemudian kamu hadap kiblat. Wudu dan hadap kiblat pakai summa. Berarti ada jarak. Dan tidak mungkin orang wudu langsung hadap kiblat. Iya kan? Pakai summa, kan ada jarak. Ada selang waktu antara wudu hadap kiblat. Tapi kalau sudah hadap kiblat, fakabbir pakai fa tanpa jeda. Jadi kalau sudah hadap kiblat, Allahu Akbar. Nanti kita akan terangkan insya Allah di pembahasan akan datang. Ini sekali lagi baru globalnya. Iya. Kemudian baca apa yang mudah bagi kamu dari Quran. Pakai thumma. Berarti antara takbir dan baca itu ada sesuatu lagi yang dibaca. Berarti ada jarak. Pakai thumma. Jadi kita bisa pahami ini dari satu huruf saja. Tumarka. Kemudian kamu ruku. Karena antara baca Quran dengan ruku ada jarak. Kemudian kamu ruku. Hatta tatma'inna raki'a, hingga kamu tumaknina dalam ruku. Summarfa, kemudian bangkit. Berarti ada jarak. Jangan ruku langsung bangkit. Ada jedahnya. Ada diamnya di ruku. Iya, ini harus dipahami. Ini hadits kalau disyarah itu solat dari awal sampai akhir. Karena di antara para ulama ada yang membahas sifat solat pakai hadits ini. Dari takbir sampai salam. Cuman karena beliau akan merinci nanti, kita tidak uraikan lebih luas dalam pembahasannya. Iya, jadi kita harus bersabar sesuai dengan hadits yang beliau sebutkan. Tumarfa, kemudian kamu angkat. Hatta ta'tadila qa'ima, yaitu kamu angkat dari ruku, bangkit, sampai lurus berdiri. Masjud, ada pakai thumma, jedah. Kemudian sujud. Hatta tatma'inna sajida, hingga tumanina sujud. Tumarfa, kemudian angkat lagi. Hatta tatma'inna jalisa, sampai tumanina duduk. Tumasjud, kemudian sujud. Hatta tatma'inna sajida, hingga kamu tumanina dalam sujud. Tumarfa, kemudian angkat lagi. Hatta tatma'inna jalisa, sampai kamu tumanina duduk, yaitu di antara dua sujud. Tumasjud, sujud kedua. Kemudian sujud. Hatta tatma'inna sajida, hingga kamu tumanina dalam sujud.
Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kamu lakukan seperti itu dalam setiap rakaat salatmu. Jadi Nabi ajarkan kepada orang ini 1 rakaat. Kemudian Nabi bilang, lakukan yang sama dalam seluruh salatmu. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, akhrajahu sab'ah. Dikeluarkan oleh Imam 7. Sebentar kita akan sebutkan. Wal lafdhu lil Bukhari, lafaz ini milik Imam Al-Bukhari. Wal Ibnu Majah, dalam riwayat Ibnu Majah bi isnadi Muslim, dengan syarat, dengan sanad Muslim, hatta tatma'inna qa'ima, sampai kamu tumaknina berdiri. Kalau tadi sampai lurus berdiri, tapi dalam riwayat Ibnu Majah sampai tumaknina berdiri baru turun sujud. Wa mithluhu fi hadithi Rifa'ah ibn Inda Ahmad, dan semisal dengannya dalam hadits Rifa'ah dalam riwayat Imam Ahmad wa Ibn Hibban dan Ibn Hibban, hatta tatma'inna qa'ima, sampai tumaknina berdiri. Ini salah cetak ya. Nanti kita perbaiki insyaallah. Tato pakai tot, pakai to tidak pakai ta. Wa fi lafdin li Ahmad, dalam lafaz Imam Ahmad, fa'akim sulbaka. Masya Allah. Ini rincian bangkit dari ruku. Karena banyak sekali orang bangkit dari ruku itu kesalahan dalam sholatnya di situ. Kadang baru bangkit, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, langsung dia turun. Di sini rinciannya di sini. Yang paling ditekankan katanya fa'akim sulbak. Luruskan punggungmu, pinggangmu. Luruskan pinggangmu. Hatta tarji'al idham, sampai persendianmu itu kembali. Kan tadi bengkok saat ruku. Kamu bangkit dari ruku, harus sampai lurus. Kembali semua persendian, baru ruku, baru sujud. Iya. Walin Nasa'i wa Abi Daud, dalam riwayat Imam Nasa'i dan Abu Daud, min hadithi Rifa'ah bin Rafi', dari hadits Rifa'ah bin Rafi', kata Nabi, innaha la tatimmu sholatu ahadikum, sesungguhnya tidak akan sempurna salat salah seorang dari kalian, hatta yasbigul wudu, hingga dia menyempurnakan wudunya, kama amarahullah. Ini penting, menyempurnakan wudu seperti yang Allah perintahkan. Karena wudu itu turun Quran memerintahkan kita untuk berwudu dan apa yang harus dicuci. Di surat di Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumta ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, wudu disebutkan rinciannya. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berdiri sholat, kalian berdiri sholat, cuci wajahmu, cuci tanganmu sampai ke siku, usap kepalamu, cuci kakimu sampai mata kaki. Itu wudu. Maka wudulah sempurna seperti Allah perintahkan. Baru tsumma yukabbir, kemudian setelah itu bertakbir. Wa yahmadahu, memuji Allah, wa yuthni alai, menyanjungnya, wa fiha, dan padanya, fa in kana ma'aka Qur'an, jika kamu punya hafalan Quran, faqra, baca. Wa illa, kalau tidak, kadang kan orang belum punya hafalan Quran, dia baru masuk Islam. Kalau tidak punya hafalan Quran, fahmadillah, maka pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah, wa kabbiruhu, bertakbirlah, ucapkanlah Allahu Akbar, wa hallilhu, dan bertahlillah, ucapkan la ilaha illallah. Itu kalau belum hafal Quran. Ucapkan saja alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau belum hafal Quran, yang penting sholat. Sholat. Wali Abi Daud, dalam riwayat Imam Abu Daud, tsumma qra' bi ummil Quran. Di sini sudah ada namanya. Kalau tadi kan baca yang mudah bagimu dari Quran. Yang mudah ternyata di sini. Riwayat Abu Daud. Kemudian kamu baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Nanti akan dirinci. Wa bima Allah, dan dengan apa yang Allah kehendaki. Yaitu surat setelah Quran. Setelah Ummul Quran.
Wal Ibn Hibban, dalam riwayat Ibn Hibban dikatakan summa bima syi'ta, kemudian apa yang kamu ingin baca. Yang penting Al-Fatihah harus, setelah itu apa yang kamu ingin baca. Hadits ini, sumber hadits dulu, karena ini diriwayatkan oleh Imam 7 dan banyak sekali yang belum sebutkan tadi. Sumber hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 6251, Muslim 397, Imam Ahmad di Musnad Ahmad jilid 2 halaman 437, Abu Daud di nomor 856, An-Nasai di Sunan Al-Kubra Sunan An-Nasai jilid 2 halaman 124, At-Tirmidzi di nomor 303 dan Ibnu Majah di nomor 1060. Inilah yang dikatakan dengan Imam 7. Ya, Imam 7, Bukhari Muslim, Sunan 4 tambah Ahmad. Ditambah Imam Ahmad. Itu disebut dengan akhrajahus sab'ah. Dikeluarkan oleh Imam 7. Kemudian hadits Rifa'ah Ibn Rafi' diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 halaman 340, Abu Daud di nomor 857 dan 858 dua kali disebutkan, An-Nasai di jilid 2 halaman 225 dan hingga 226, dan Ibn Hibban di nomor 1787. Derajat hadits tentunya sahih. Tentunya sahih. Fikih hadits ini saya fikihnya globalkan dulu dengan satu poin, karena nanti akan datang rincian pergerakan perbacaan. Hadits ini dikenal dengan hadits orang yang salah sholatnya. Dikenal dengan hadits orang yang salah sholatnya. Dan semua yang disebutkan dalam hadits ini adalah merupakan rukun sholat. Tidak sah sholat tanpanya. Ini yang butuh sekali kita hafal. Kalau mau menghafal rukun sholat, hafal hadits ini. Karena semua yang disebutkan dalam hadits ini adalah rukun sholat. Iya, kalau kita melihat dari awal yang belum sebutkan, sesuai dengan hadits Abu Hurairah, idza kumta ila sholati fasbigil wudu, ini syarat sholat, tidak ada sholat tanpa wudu. Tsumastaqbilil kiblah, yang kedua tidak ada sholat tanpa hadap kiblat. Takabbir, satu. Rukun sholat pertama, takbiratul ihram. Takbir pertama, rukun sholat. Tsumma qra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Quran. Al-Fatihah. Itu rukun kedua. Kalau hadap kiblat, syarat. Sempurnakan wudhu, syarat. Karena sebelum sholat dinamakan syarat. Saat sholat dinamakan rukun, wajib atau sunnah. Tapi semua di hadits ini rukun. Tidak sah sholat tanpa kita melakukan ini. Ini harus kita pahami. Iya. Takbir. Takbiratul ihram. Rukun sholat. Tsumma qra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Baca apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Al-Fatihah. Rukun sholat. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Tsumma rka'. Kemudian kamu ruku. Rukun sholat. Rukunya. Rukun sholat. Hatta tatma'inna raki'ah. Sampai kamu tuma'nina di dalam ruku. Tuma'nina. Tenang ketika ruku. Rukun sholat. Rukun sholat. Tsumma rfa'. Kemudian bangkit. Bangkit dari ruku. Rukun sholat. Hatta tadila qa'imah, sampai lurus berdiri, rukun sholat. Harus sudah lurus. Rukun sholat. Tumasjud, kemudian sujud. Rukun sholat. Hatta tatma'inna sajidah, sampai tuma'nina di sujud. Tenang dalam sujud, rukun sholat. Tumarfa, kemudian bangkit dari sujud pertama. Rukun sholat. Hatta tatma'inna jalisa, sampai kamu tuma'nina duduk. Rukun sholat. Duduk dengan tenang antara dua sujud. Rukun sholat.
Tsumma sujud kedua, rukun salat. Tidak sah salat tanpa dua sujud. Tidak sah salat tanpa dua sujud. Sujud kedua, rukun salat. Hatta tatma'inna sajidah, sampai tumanina lagi sujud. Rukun salat. Rukun salat. Tumarfa. Ya, tummaf'al dzalika fi salatika kulli. Kemudian kamu lakukan hal itu dalam seluruh salatmu. Ini rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Iya. Dan tidak ada yang menyelisihinya. Sebenarnya secara umum disepakati. Cuman ada sedikit yang diperselisihkan masalah tumaninah. Orang-orang Hanafiyah, Abu Hanifah mengatakan enggak syarat tumaninah. Bukan rukun salat. Artinya orang yang penting sudah bangkit. Sami Allahu liman hamidah, belum tegak langsung sujud, menurut Abu Hanifah sah. Tapi apa yang beliau katakan itu menyelisih dalil. Makanya dikatakan karena itu tidak dianggap semua yang disebutkan tadi itu yang menjadi rukun salat, yang menjadi rukun salat adalah secara umum disepakati. Secara umum disepakati masalah ini. Masalah rukun-rukun salat yang ada disebutkan dalam hadits ini. Ini kandungannya yang disebutkan sebagai rukun-rukun salat. Setelah itu maka kita akan masuk dalam rincian. Ya, dari apa yang belum sebutkan. Kita mulai baca rinciannya. Hadits ke-269. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibai, mulai dari masalah mengangkat tangan ketika takbir. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatai thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah wa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi akhrajahu al-Bukhari. Iya, ini hadis sebenarnya dari takbir sampai tahiyat. Cuman mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan fikihnya secara semuanya karena nanti akan berulang. Karena nanti akan berulang lagi pembahasan kalau kita sebutkan semua di sini. Jadi kita akan sebutkan berdasarkan urutannya saja. Karena iya, tentunya alhamdulillah saya pribadi telah belajar kitab ini dari awal sama guru. Jadi saya tahu gambaran globalnya karena pernah belajar. Jadi kalau kita sebutkan semuanya di hadits ini, maka percuma nanti pembahasan tahiyat yang akan diulang. Jadi kita akan menyebutkan hal yang perlu saja. Takbir kemudian setelah takbir. Jadi kita akan ambil sesuai dengan urutan gerakan sholat dan urutan hadits yang belum sebutkan. Kita tidak akan menyebutkan semua kandungan hadits karena akan berulang. Jadi saya mohon maaf kalau nanti tidak menyebutkan semua kandungan hadits. Iya, kata beliau dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW sholat, iya, beliau bertakbir, mengangkat kedua tangannya, lurus dengan kedua bahunya. Inilah yang mau kita bahas nanti. Mengangkat tangan, lurus dengan kedua bahunya. Sejajar dengan kedua bahunya. Bila ruku, belum menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya. Ini kita akhirkan. Karena ini langsung ruku.
Ini kita akhirkan nanti. Ya, tapi kan hadisnya belum sebutkan lengkap, ya kita terjemahkan. Bila mengangkat kepalanya belum berdiri tegak hingga tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Bila sujud belum meletakkan kedua tangannya dengan tidak dalam keadaan menghamparkan di lantai seluruhnya dan tidak pula menempelkannya ke perut atau ke rusuk. Jadi Nabi tidak menempelkan ini tangan dari tangan ini sampai ke siku ke lantai saat sujud. Ya. Tapi dilonggarkan. Ada jarak antara ini lengan dengan lantai. Tapi tidak juga ditempelkan di rusuk. Yang jelas diangkat. Diangkat. Nanti akan datang penjelasannya insya Allah saat pembahasan sujud. Kita aman saja, tenang saja, ikuti saja ini pelajaran. Insya Allah kita akan dapatkan sampai salam. Iya. Kemudian dan menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Karena beliau kalau sujud nanti akan diterangkan belum menekankan jarinya. Jadi jarinya itu akan menghadapkan ke kiblat. Jadi kan kita begini, jari kaki kita, telapaknya ke sana. Ke arah timur, telapak kaki kita. Jari kita itu adalah akan menekan ke lantai. Sehingga akan menghadap ke kiblat. Akan menghadap ke kiblat. Bila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas telapak kakinya yang kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Ini namanya duduk iftirash. Bila duduk pada rakaat terakhir, yaitu tasyahud akhir, beliau memajukan telapak kakinya yang kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Duduk tawarruk, menegakkan kanan dan memasukkan yang kiri di bawah betis. Itu duduk tawarruk. Nanti akan dijelaskan pula pada masanya. Iya. Dan belum menegakkan kaki kanan, telapak kaki kanan, dan belum duduk di atas pantatnya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis cukup panjang tapi fikihnya bukan seluruhnya yang kita mau ambil. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 828. Derajat hadis sahih. Fikihnya di sini kita akan menyebutkan secara cepat 8 fikihnya. Pertama, disyariatkan untuk mengangkat tangan sejajar dengan bahu tatkala bertakbiratul ihram. Ketika kita sholat dan kita bertakbiratul ihram, ya, maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Untuk mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Iya. Sejajar ya, bukan rapat. Tetap di depan. Tapi sejajar dengan bahu. Iya, angkat tangannya. Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu. Dan ini yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, mayoritas ahli fikih menjelaskan sifat ini dengan hadis yang ada di hadapan kita. Dan di sana ada sifat kedua yang penulis tidak sebutkan dari hadis Ibnu Umar, ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Ada juga di hadis yang lain seperti Malik ibn Huwairith, Nabi angkat tangan sejajar dengan ujung daun telinganya. Sejajar ya, bukan ke ujung daun telinga. Maksudnya bukan begini. Iya, tapi sejajar. Seperti tadi di sini kan kita tidak begini. Sejajar, sejajar. Bukan menempelkan tangan, tapi sejajar dengan bahu. Ini yang ada di sini, ada juga di sana sahih dari Nabi, sejajar dengan ujung daun telinga. Sejajar. Ini dua ini yang sunnah. Selain dua ini tidak ada sunnahnya. Hanya dua ini yang sahih dari Nabi dalam mengangkat tangan. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Iya. Ini harus kita perhatikan dalam mengangkat tangan. Sebagian orang
tidak terlalu peduli sebenarnya dalam masalah mengangkat tangan ini. Walaupun tidak batalkan sholat, tapi kan ini hal yang disunnahkan. Dalam pendapat mayoritas ahli fikih. Dalam pendapat mayoritas ahli fikih. Mengangkat sejajar dengan bahu, Allahu Akbar, atau sejajar dengan daun telinga, Allahu Akbar. Adapun diangkat sedikit, sunnah hanya angkat saja. Tidak masuk dalam sunnah batas tadi. Ada sebagian orang hanya tidak sejajar dengan bahu. Iya, jelas Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Bukan melihat orang, melihat Nabi salat. Nabi dinukil 2. Sejajar dengan bahu 1, hadis ada di hadapan kita Bukhari, sejajar dengan daun telinga. Itu bahkan Bukhari Muslim juga ada. Sejajar dengan daun telinga. Dari hadis Ibnu Umar, sejajar dengan daun telinga. Bahkan dalam riwayat dikatakan sejajar dengan ujung daun telinga. Itu 2 sunnah dalam mengangkat tangan. Kemudian disyariatkan meletakkan tangan di lutut. Ini nanti akan diulang lagi, cuman saya sebutkan saja dulu secara ringkas. Kita tidak rinci ini, bagaimana cara meletakkannya. Tidak dirinci dulu. Karena akan datang haditsnya. Jadi syariatkan meletakkan tangan di lutut. Yang ketiga, disyariatkan meluruskan punggung. Akan datang nanti. Ketika ruku, kita meluruskan punggung. Dan kalau kita meletakkan tangan di lutut, itu akan lurus secara otomatis punggungnya. Iya. Kemudian disyariatkan berdiri lurus saat bangkit dari ruku. Jadi kalau kita bangkit dari ruku, harus berdiri lurus. Kan dalam hadits dikatakan hingga kembali seluruhnya ke tempatnya. Ya. Kemudian yang kelima, tidak dalam menghamparkan tangan dari siku hingga telapak tangan ke lantai saat sujud. Iya, nanti akan datang insya Allah pembahasannya. Haditsnya bahwa Nabi melarang kita menyerupai hewan yang sedang tidur. Mereka ulurkan tangannya itu dari depan hingga ke siku. Nanti akan datang insya Allah. Iya, pembahasannya akan berulang. Kemudian disyariatkan menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat saat sujud. Saat sujud itu disyariatkan menghadapkan jari kaki ke arah kiblat. Yang ke-8, pada solat yang terdapat 2 tahiyat, maka duduk iftirash pada tahiyat pertama dan tawarruk pada tahiyat kedua. Ini akan datang rincian ulangnya insya Allah di pembahasan hadits yang beliau akan sebutkan. Inti daripada hadits ini adalah bertakbir itu sudah di hadits pertama merupakan rukun solat. Kemudian mengangkat tangan itu merupakan sunnah solat. Ya, itu merupakan sunnah solat. Dan mengangkat tangannya disunahkan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Ini inti pokok dari pembahasan hadits ini. Setelahnya langsung masuk di pembahasan doa iftitah. Doa iftitah ini kita ambil di pekan depan. InsyaAllah ta'ala. Kita cukupkan dulu, kita masuk di tanya jawab. Bagaimana hukum orang yang ruku, yang mana dia tekuk sikunya, dan padanya itu tidak sejajar dengan punggungnya. Seperti ini, contoh digambar, kurang lebih seperti ini. Apakah sholatnya sah? Sah. Sholatnya sah, cuman sunnahnya itu meluruskan punggung.
Nanti akan datang insya Allah. Saya sebenarnya tidak rinci karena akan datang. Supaya tidak berulang rinciannya. Akan datang nanti punggung diluruskan, kepala tidak naik, tidak turun. Akan datang nanti rinciannya. Iya. Kalau ada orang ruku dengan dia tekuk sikunya, otomatis nanti akan turun. Iya, kepalanya dan punggung bagian, iya ini punggungnya akan turun ke bawah. Kalau dia tekuk. Sehingga nanti tidak meluruskan punggung. Sholatnya tetap sah, yang penting dia tumaninah. Cuman tidak melakukan yang sunnah. Tidak melakukan yang sunnah. Karena sunnahnya punggung diluruskan. Seperti di hadits tadi. Seperti di hadits tadi. Wallahualam. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjut sini. Pertanyaan, Ustadz, apa hukum menghadiri acara pernikahan teman yang beragama Nasrani? Mayoritas ulama menjelaskan bahwa ketika non-muslim mengundang kita untuk acara walimah, itu jatuh hukum wajibnya. Karena memang di hadits pendalilan mereka adalah hadits hakul muslim. Alal muslim, haknya muslim. Jadi menghadiri walimah itu yang wajib muslim dengan muslim. Jadi pertama kali yang harus kita pahami bahwa kita tidak wajib hadir. Yang kedua, apakah boleh hadir? Boleh. Jadi tidak lagi dibilang wajib, tapi boleh nggak hadir? Boleh. Dengan syarat yang para ulama kita tetapkan, tidak ada maksiat yang diputar di situ, tidak ada musik, tidak ada khamr yang diputar, diminum di mejanya, tidak ada itu. Boleh kita hadir. Adapun kalau ada musik, maka Syekh bin Baz mengatakan jangan hadir. Iya, jangan hadir. Dan kita tidak harus hadir untuk memberikan selamat kepada orang yang menikah. Tidak harus kita hadir undangannya. Apalagi hal itu tidaklah wajib jika dia bukan muslim. Jika dia bukan muslim, wallahualam. Apaan terkait dengan hal-hal yang menghalangi kekhusyuan dalam sholat. Sebagaimana tirainya Aisyah, Ummul Mukminin, yang diperintahkan untuk disingkirkan. Apakah kalau misalnya ada masjid yang memasang spanduk di depan shaf pertamanya, ya, harus juga disingkirkan? Ya, disingkirkan. Kalau kita yang punya masjid. Iya. Kalau mengganggu khusyuk. Kalau mengganggu khusyuk. Bahkan yang punya masjid memang hilangkan hal-hal yang mengganggu khusyuk. Hal-hal yang mengganggu khusyuk itu disunahkan untuk disingkirkan. Disunahkan untuk disingkirkan. Tapi itu haknya yang punya masjid. Bukan haknya masing-masing orang. Adapun Nabi suruh Aisyah, Nabi pemilik rumah, belum pemimpin di rumah. Jadi jangan sampai kita kiaskan yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya dengan di masjid. Nah, Nabi lakukan itu karena belum pemilik rumah, belum pemimpin untuk istrinya, pemimpin untuk rumahnya, kan begitu. Jadi kalau Nabi suruh, maka itu adalah sesuai dengan kadar Nabi sebagai orang yang menjadi pemimpin di situ. Adapun kita masuk sholat di masjid, ya langsung kita turunkan, mengganggu saya ini barusan. Tidak boleh. Karena bukan menjadi kadar kita di situ. Kita bukan orang yang punya kuasa di tempat itu. Wallahualam.
Ketika teman kita sedang berpuasa, kemudian kita lihat dia hendak minum karena lupa. Apa kita ingatkan sebelum dia minum atau setelah dia minum? Sebelumlah. Iya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa melihat kemungkaran, ubah langsung. Kasih tahu, puasa ke. Jangan tunggu dulu dia minum, enggak apa-apa tahu rezekinya. Salah kita. Ya, langsung kalau kita tahu langsung ingatkan, puasa ki. Puasa. Iya. Alhamdulillah kita ingatkan langsung dari awal. Apakah membaca bismillah sebelum takbiratul ihram itu wajib atau sunnah? Tidak wajib, bahkan tidak sunnah. Yang mengatakan sunnah baca bismillah di awal itu karena mau memulai ibadah dengan nama Allah. Tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus bahwa kalau mulai sholat membaca apa? Bismillah. Tidak ada. Iya, tidak ada. Dalilnya adalah cuman memulai perkara yang baik dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kalau khusus di sholat tidak ada. Iya, wallahualam. Saya pernah mendengar jamaah yang panjang sorbannya. Sudah tahu semua itu ya. Ia membaca hadis yang mengatakan bahwasannya barang siapa menjamak sholat tanpa udzur, maka ia telah melakukan dosa besar. Bagaimana derajat hadis ini? Wah, anggaplah sahih. Itu bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas. Jama'na shalah min ghairi khaufin wala maradin, min ghairi matarin wala khaufin. Kami menjamak sholat pernah di masa Nabi tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Itu udzur dalam menjamak sholat kalau ada hujan atau ada rasa takut. Tapi pernah Ibnu Abbas menukil, kami pernah menjamak sholat di masa Nabi tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Iya kan? Berarti menunjukkan boleh. Ini hadits bertentangan dengan hadits yang sahih. Kalau seandainya sahih saja, maka ini hadits bertentangan dengan yang lebih sahih darinya. Dan ini adalah hadits yang syadz, dhaif. Adalah hadits yang dhaif. Bolehkah mensejajarkan ujung atas tangan dengan daun telinga dan ujung bawah tangan dengan bahu? Gini ya, ini di sama sini dia kompromikan ya. Iya, enggak apa-apa boleh. Kan maksudnya yang penting kan paling tingginya ujung daun telinga. Ini ujungnya. Paling tingginya. Iya. Kalau diangkat setinggi daun telinga, enggak apa-apa. Apakah telapak tangannya sejajar dengan bahu atau tidak? Dan boleh dia sejajar dengan ujung jarinya ini, sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Itu yang disunnahkan. Kemana arah telapak tangan ketika takbir, angkat tangan, dan apakah jari dirapatkan atau bagaimana Ustadz? Arah telapak tangan ke kiblat. Ketika semua tangan diangkat dalam sholat, semuanya ke kiblat. Telapaknya. Tidak ke badan. Tapi telapaknya ke kiblat. Bahkan Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan. Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan bahwa arah telapak tangan ketika diangkat adalah ke kiblat. Di semua tempat. Dalam mengangkat tangan. Kan nanti akan datang, kita disyariatkan angkat tangan pada 4 tempat. Akan datang nanti rincian haditsnya. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari tasyahud awal. Semua angkat tangannya adalah sama. Ketika bangkit dari ruku, semuanya menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Apakah jari direnggangkan? Ada hadits nanti akan juga datang. Ya, kalau kita singgung, kalau tidak maka kita singgung memang sekarang. Ada hadits Abu Hurairah riwayat Imam Abu Dawud bahwa Nabi nasyara asabi'ah.
merenggangkan jari-jarinya ketika diangkat. Tapi hadits ini adalah dhaif. Yang benarnya, lafaz yang sahihnya adalah madda asabi'ah. Belum bentangkan jarinya, tidak ditekuk. Sebagai orang kan gini. Tangan. Nggak tahu apa yang dilakukan. Iya. Hadis yang sahih adalah madda. Dibentangkan lurus. Ada direnggangkan, dhaif. Jadi cuman dinukil, dibentangkan. Itu yang sahih. Adapun direnggangkan, dhaif. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud sejajar tangan dengan bahu itu, apakah ujung jarinya atau bagaimana Ustaz? Ujungnya. Jadi ujung jari ini sejajar dengan bahu. Iya, atau ujung jari ini sejajar dengan daun telinga. Ujung daun telinga. Ujung jari sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung daun telinga. Dalam hadis Bukhari Muslim, sejajar dengan daun telinga. Tapi dalam riwayat Muslim, sejajar dengan ujung daun telinga. Mungkin dipahami ini ujung jarinya. Ujung jarinya. Jika tidak sengaja, tumaknina di tengah sholat. Gimana ini? Apa maksudnya ini? Misal di saat ruku, di rakaat pertama, apakah batal sholatnya atau mengganti satu rakaat? Jika tidak sengaja tumaknina. Siapa ini? Siapa pelakunya ini? Jadi dulu laki-laki. Mengaku. Karena jika tidak sengaja tumanina. Memang itu yang harus diinginkan. Itu yang diinginkan kita dalam sholat harus tumanina. Ini orang tidak sengaja tumanina. Gimana itu? Hah? Siapa ini? Laki-laki? Tidak ada ya? Pertanyaanmu ini? Oh bukan. Baik. Nggak. Ini kita cari ini. Kita cari ini orang ini. Siapa yang punya pertanyaan ini? Nggak ada ya? Mungkin jin. Jin. Alhamdulillah ada yang hadir di tengah kita ini jin. Semoga dapat faedah. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan berikutnya lagi. Apa tadi Mas? Kasih dulu Mas mic. Siapa tahu darurat karena tentang pernikahan. Sudah mau nikah? Menghadiri pernikahan Ustaz. Orang kafir. Tadi kan jawab boleh Ustaz ya. Tapi di sana kan ada akad ini Ustaz. Ada akadnya, terjadi akad. Enggak Mas, yang kita bicarakan tadi acara, bukan akad. Kan kita tidak wajib menghadiri akad nikah. Acara ini undangan pernikahan. Nah, kalau menghadiri akadnya tidak boleh kita mempersaksikan akad di luar Islam. Kalau masalah akad, iya, itu pun kalau akadnya di atas nama Tuhannya. Adapun kalau di akad, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar sekian. Tidak ada mahar, tidak ada atas nama. Ya, yang kita bahas tadi adalah menghadiri undangan acaranya. Masalah akadnya urusan dia itu. Urusannya.
Di sini pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang disebutkan dalam hadis, seorang yang sholat selama 60 tahun, tapi satu sholatnya tidak diterima. Wallahualam, enggak tahu. Ada ini orang hadis? Enggak tahu. 60 tahun enggak diterima ya. Wallahualam. Siapa punya? Siapa dapat faedah? Kita. Hadis apa itu? Masalahnya hadisnya ada enggak? Nanti cari dulu lagi. Pekan depan bawakan. Paham saudara? Alhamdulillah. Apakah benar ada larangan sholat di depan cermin? Jika ada Ustadz, bagaimana dengan sholat seorang yang sholat di masjid yang temboknya pakai tel keramik yang memantulkan bayangan seperti cermin, nampak kitab padanya? Wallahualam. Ada haditsnya, coba cari. Larangan sholat di depan cermin. Larangan sholat di depan cermin. Kalau ada, boleh kasih faedah. Wallahualam. Apakah puasa kafarat harus 3 hari berturut-turut? Kafarat sumpah ya? Iya. 3 hari berturut-turut. Atau kafarat nadar. 3 hari berturut-turut. Iya. 3 hari berturut-turut. Karena rata-rata puasa kafarat itu berturut-turut. Apakah itu kafarat sumpah dengan 3 hari puasa? Atau kafarat nadar dengan 3 kali puasa? 3 hari puasa? Atau kafarat mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan? Ini kafarat besar ini 2 bulan berpuasa berturut-turut. Tidak boleh diputuskan bahkan oleh id. Tidak boleh diputuskan bahkan oleh id. Ya, jadi rata-rata kebanyakan puasa kafarat itu berturut-turut. Ya, tidak terpisah. Bagaimana hukumnya jika saya memaksakan diri untuk pergi kajian, tapi selalu lupa berniat untuk dapat pahala dan ilmu? Karena jika berdiam di rumah, saya seringkali lalai. Tapi lupa berniat. Kita pergi itu, sudah niat itu. Tidak ada nawaitu an adhaba ilal masjidi tolaban lil ilmi lillahi ta'ala. Tidak ada itu. Allahu Akbar. Tidak ada itu. Iya. Tidak ada. Tidak perlu kita lapatkan. Bergerak hati kita untuk mau belajar. Sudah. Kita sudah masuk dalam hadits. Sudah masuk dalam hadits. Man goda ilal masjidi au roha. Ya, la yuridu illa, lihat hadis ini, ayyata'allama khairan au yu'allimah, ya, a'addallahu lahu nuzulan fil jannati kullama goda au roha. Siapa yang pergi di pagi hari ke masjid atau di sore hari ke masjid yang dia tidak inginkan, lihat, tidak inginkan kecuali belajar atau mengajar. Jadi keinginan dalam hatinya. Ada keinginannya untuk belajar. Itu sudah masuk dalam keutamaan hadits. Maka Allah akan siapkan untuknya tempat tinggal di surga setiap kali dia berangkat. Kalau ada keinginan, tak, itu sudah masuk dalam keutamaan ini. Iya, tidak ada niat yang dilafadzkan. Tidak ada niat yang dilafadzkan. Wallahu alam. Apakah betul sholat isya lebih afdol apabila diakhirkan? Dan apabila iya, kapan waktu yang paling tepat? Apakah batasannya hingga mendekati waktu 1/3 malam? Ya betul, ini hadits Bukhari Muslim dari Anas. Nanti akan datang juga sama kita insya Allah. Bahwa Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya. Sampai kata Anas, naman nisa wasibian, anak-anak para perempuan yang sholat di rumah dan anak-anak sudah tidur.
Dan yang di masjid hatta takhfiqa ru'usuhum. Sampai yang menanti di masjid itu jatuh-jatuh kepalanya. Bukan tercopot jatuh ya. Ya jangan sampai kita paham sembarang ini. Ya maksudnya gini, ngantuk. Itu sampai ngantuk duduk tinggal di masjid. Menunggu sholat. Kemudian Nabi keluar dan qomat langsung sholat. Nabi berkata setelahnya, laula an asyukku ala ummati. Iya, seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka saya akan akhirkan sholat di waktu itu. Diakhirkan. Dan diakhirkan maksudnya adalah masih di sepertiga malam awal. Iya, atau paling akhir seperdua malam awal. Karena kalau tengah kedua itu untuk sahibul a'dar. Di sebagian pembahasan ulama kita. Untuk orang-orang yang punya udur ketiduran. Baru suci dari haid. Itu yang setengah kedua. Karena Isya masih ada waktunya sampai fajar terbit. Sampai fajar terbit. Jadi waktu yang paling utama untuk Isya adalah yang diakhirkan. Iya, kan Isya punya awal waktu dan punya waktu yang akhir. Punya akhir waktu. Kalau tidak memberatkan. Seperti kita misalnya di sini datang semuanya belajar. Iya, tidak ada yang kita nanti di sini. Kecuali kita belajar dan sholat. Maka bagus diakhirkan. Apalagi makin lama kita duduk. Maka makin lama kita tercatat dalam sholat. Karena kita kalau duduk kosong saja. Duduk kosong. Menunggu sholat Isya. Maka kita ditulis pahala sholat. Duduk kosong. Tanpa belajar. Kalau dengan belajar banyak pahalanya. Pahala menanti sholat Isya. Kita ditulis seperti sholat. Pahala dari tadi sholat maghrib sampai sebentar sholat Isya. Ditulis pahala sedang sholat. Padahal kita sedang duduk. Ditambah lagi pahala mendengarkan ilmu. Banyak pahalanya kalau kita datang. Mendengarkan ilmu. Wallahualam. Saya sering berbuat dosa Ustadz. Ustadz, beri saya nasihat. Agar berhenti dari kesalahan yang sering saya buat. Iya, begitulah mukmin itu selalu jatuh dalam dosa. Iya. Dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu bani Adam, dari hadis Anas, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu selalu jatuh dalam kesalahan. Pakai wazan fa'al, siyagul mubalaghah. Orang belajar bahasa Arab paham inilah. Iya, selalu jatuh dalam dosa. Jadi bukan khata' atau khati, tapi khata'. Wazan fa'al yang bermakna selalu. Itulah anak Adam, selalu jatuh dalam dosa. Cuman dengarkan apa yang Nabi katakan setelahnya. Inilah nasihatnya Nabi. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Yang paling baik dari yang melakukan dosa, yang selalu bertobat. Yang selalu bertobat. Ini nasihat Nabi. Kalau kita jatuh dalam kesalahan, segera tobat. Dan ikutkan kesalahan itu dengan ketaatan. Ya akan menghapusnya juga. Kata Nabi SAW di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, ittaqillaha haitsu makun. Wa apa itu? Atbi'i as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Tapi kalau kamu sudah berusaha bertakwa ternyata sebagai manusia biasa jatuh, ikutkan kesalahanmu itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya.
Kata Allah, innal hasanati apa? Yudhibna as-sayyi'at. Sungguh hasanat, perbuatan baiknya kita itu akan menghilangkan perbuatan jahatnya kita. Maka sekali lagi seperti yang dinasihatkan oleh Nabi, jika kita jatuh, karena kita ini tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada. Kalau ada seorang dari kita yang bilang saya tidak pernah jatuh dalam dosa, kesalahan besar. Karena kalau kita tidak jatuh dalam dosa, pasti kita akan wafat. Pasti kita tidak jalan di muka bumi ini. Dipastikan itu. Kata Nabi, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Jika kalian sudah tidak berdosa lagi, maka Allah akan menghilangkan kalian. Kita tidak di atas bumi, di bawahnya tanah kita. Jika ada orang ngomong begitu, tidak mungkin. Tidak ada. Saya, jemaah sekalian, tidak ada yang tidak berdosa. Bahkan kata Nabi SAW, ada dosa yang kita tidak pernah tinggalkan dari dulu sampai sekarang. Tidak pernah kita tinggalkan. Maksudnya selalu lakukan tobat. Lakukan tobat. Ada begitu. Iya. Ada dosa yang tidak pernah kita tinggalkan. Na'udzubillah. Makanya kita tidak dikatakan tidak berdosa. Tapi kita dianjurkan untuk bertobat. Jika melakukan kesalahan. Dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Jika jatuh dalam dosa. Jadi kalau jatuh dalam dosa, jangan berputus asa. Tobat. Beramal soleh. Sebesar apapun dosanya, datang saja belajar. Datang saja belajar. Lakukan saja ibadah. Wallahu alam. Ustadz, saya mau bertanya, sahkah sholat yang sopnya tidak rapat? Sah. Sholat yang sopnya tidak rapat? Sah. Cuman dia tidak melakukan anjuran Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadits, Aqimus sufuf. Tegakkan sop. Tegakkan sop. Wahadu bainal manakib, sejajarkan antara pundak. Sejajarkan antara pundak, luruskan. Kemudian kata Nabi, wasuddul khalal, tutup celah. Tutup celah. Walinu baina aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah di kaki saudara kalian. Jangan sampai tutup celah sampai kita injak kakinya orang. Enggak, lemah lembut, kasih rapat. Kasih rapatnya lemah lembut. Kalau dia sudah singkirkan, enggak usah dikejar. Lemah lembut. Nanti orang sholat, kita yang dia pikirkan. Apa ini ustaz kah? Itu yang dia pikirkan dari awal sholat sampai akhir. Iya. Belum lagi setelah sholat. Enggak mau misalnya dekat dia nanti. Ada permusuhan. Maka kata Nabi, walaupun kita disuruh, maka kita lemah lembut. Lemah lembut. Dan kita tidak mengatakan wajib, karena Nabi SAW mengatakan, atimu sufufakum. Sempurnakan sop kalian. Setelah itu Nabi mengatakan, fa inna iqamata as-sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya menegakkan sop, meluruskan dan merapatkannya, termasuk menyempurnakan sholat. Hal yang wajib, tentunya bukan menyempurnakan sholat. Kan begitu? Itu hal yang sunnah. Ini pendapat dari mayoritas. Sehingga kita mengatakan sholatnya sah. Cuman dia tidak menjalankan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi pertanyaan. Panjang-panjang ini yang dibuka ya. Harapannya yang pendek.
Ini paling pendek dari semuanya. Bagaimana cara menyikapi teman yang diingatkan untuk berhenti bekerja di tempat yang akad riba, tapi selalu mengelak dan mencari pembenaran untuk melegalkan pekerjaannya yang jelas-jelas haram. Apa harus meninggalkannya? Tidak. Dan ini sebenarnya kesalahannya adalah kita mendudukan kedudukan kita dengan kedudukannya Allah. Tugas itu cuma sampaikan. Hidayahnya di langit. Di langit. Innaka, kata Allah kepada Nabi, innaka latahdi. Innaka latahdi. Cepat lamnya tanpa alif. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh kamu akan menunjuki ke jalan yang lurus. Tugasmu menunjuki. Berhidayah, urusannya di langit. Di ayat lain, innaka la tahdi. Panjang, ada alifnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Jadi ada kamu bisa memberikan petunjuk, ada kamu tidak bisa memberikan petunjuk. Gimana komprominya itu? Maksudnya kamu bisa menunjukkan itu haram, itu dosa, itu maksiat, ini wajib, ini sunnah, ini mubah. Kamu bisa ngomong begitu. Menunjuki, bukan memberi petunjuk. Jadi kalau kamu tugasnya hanya menunjuki, tunjuki saja. Kalau orang terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, urusannya Allah itu. Karena memberinya petunjuk, membuat dia berubah seperti kamu, itu urusannya di langit. Jangan mendudukan dirimu seperti yang di langit. Kamu hanya menunjukkan, bukan memberikan petunjuk. Ini kita kelihatan marah karena seakan-akan kita adalah pemberi petunjuk. Bukan. Iya, kita hanya menunjukkan. Adapun dia dapat petunjuk di langit yang memberikannya. Misalnya, anggaplah kalau saya ngomong malam hari ini, ada orang dapat petunjuk, maka bukan karena saya. Karena memang bertepatan dengan petunjuk yang di langit. Allah menginginkan dia dapat petunjuk. Saya cuman menunjukkan, menyampaikan. Jadi kita tidak perlu memuji diri kalau ada orang mendapat petunjuk karena kita. Kita hanya memuji Allah. Alhamdulillah kita dapat petunjuk. Adapun saya sebab. Hanya sebab, bukan pemberi petunjuk. Jadi kita tidak perlu marah kalau ada orang yang tidak melakukan apa yang kita sampaikan. Walaupun hadisnya sahih, Al-Quran, tapi orang tidak lakukan, petunjuk dari Allah. Belum dia dapat petunjuk dari Allah. Jadi hal yang seperti ini kita tugasnya hanya sampaikan. Tidak perlu kita marah-marah apalagi sampai meninggalkannya. Tidak perlu, kita tetap bergaul dengannya. Iya, kita bergaul dengannya, sabar atas gangguannya karena tidak menerima yang kita nasihatkan, itu lebih baik daripada kita meninggalkannya. Karena bisa saja nanti dia akan mendapatkan pergaulan dengan yang lebih buruk daripada kita. Jangan tinggalkan teman karena kita sudah sering pengajian. Kecuali kita khawatirkan akan terbawa ke dosa lama. Boleh kita menghindar. Itu karena Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.